Saudara, marilah sebelum kita bersama membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan diberitakan, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami serahkan waktu ini ke tangan Tuhan dengan ucapan syukur, karena Engkaulah yang memberi kami waktu dan kesempatan beribadah bersama, bersekutu bersama, dan juga bersama-sama kami mau mendengar suara-Mu, kami mau menerima ajaran-Mu dan kebenaran-Mu. Karena itu Tuhan berkatilah dan tolonglah kami supaya hati dan pikiran kami bahkan seluruh hidup kami terbuka untuk mendengar firman-Mu ketika dibacakan dan diberitakan. Bukalah sungguh-sungguh setiap diri kami untuk dengan taat kami menerima firman-Mu dan kami juga boleh menaatinya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah jadikan sebagai saluran berkat untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kembali kita boleh beribadah bersama-sama. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara sekalian, tema hari ini kalau saudara membaca dari tadi ada sebuah judul yang diberikan, apa itu predestinasi. Istilah ini walaupun dari bahasa asing, dari bahasa Latin, kemudian menjadi bahasa Inggris, istilah ini di dalam bahasa Indonesia pun kita sudah sering mendengarnya, predestinasi. Karena ini adalah salah satu ajaran Kristen. Apa arti predestinasi? Kalau kata itu sendiri, predestinasi, itu artinya menentukan. Atau menentukan dari semula. Karena ada kata pre-nya, menentukan dari semula. Saudara tahu kata destinasi. Destinasi itu tujuan. Jadi kalau saudara sebelum sampai ke tujuan, sebelum berangkat, saudara menentukan dulu saya mau kemana. Nah itu namanya predestinasi, menentukan dari semula. Ya kalau orang lagi kepalanya lagi hang, dia jalan entah kemana, apalagi misalnya jalan itu gong gini kan banyak gang-gang jalan. Kalau ditanya mau kemana, nggak tahu mau kemana, begitu ya, cuma jalan begini. Nah itu nggak ada penentuan dari semula mau kemana. Tetapi kalaupun banyak gang, banyak jalan-jalan kecil, kalau saudara tahu mau kemana, saudara belok kanan, belok kiri, sampai juga di situ. Waktu sampai kan saudara bilang tiba. Itu tujuannya, iya dari awal sudah ditentukan. Saya memang mau ke situ, cuman memang jalannya berkelok-kelok. Tapi walaupun belok kanan, kelok kiri, tapi karena tujuannya jelas, sudah ditentukan dari semula sebelum berangkat. Nah kita waktu tiba kita bilang sampai di situ. Itu namanya menentukan. Sebelum berangkat kita sudah menentukan dulu. Ya ada tujuannya. Itu nama predestinasi. Jadi kata ini biasa kalau bahasa di dalam Alkitab memang diterjemahkan dengan menentukan dari semula. Dari awal sudah ditentukan. Nah karena istilah ini maka kadang-kadang istilah predestinasi juga ditulis dalam bahasa Indonesia menentukan atau ditentukan. Atau bisa juga satu kata lain yang biasa dipakai dipilih. Ya makanya ada istilah predestinasi itu bisa berarti pemilihan Allah. Allah yang memilih kita. Atau Allah yang menentukan kita. Nah saudara, sebenarnya soal Allah menentukan, Allah memilih, itu banyak hal yang Allah pilih. Ya misalnya kalau kita bicara mengenai Allah memilih, kita bayangkan sebelum segala sesuatu ada, sebelum penciptaan, ada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah yang penuh, yang lengkap, yang cukup, yang berbahagia, sempurna. Tapi kemudian Allah memilih, Allah menentukan dalam dirinya. Saya mau mencipta ciptaan manusia dengan segala yang ada di dalamnya. Supaya manusia dan segala yang ada dalam dia itu boleh menjadi milik saya. Dan saya menjadi milik mereka. Itu adalah penentuan. Jadi Allah ketika menciptakan bukan sembrono lagi iseng. Enggak, itu menentukan. Ada tujuannya. Jadi tentukan dari awal. Atau saudara dalam catatan Alkitab pun ada Allah memilih hal-hal tertentu atau orang-orang tertentu. Misalnya Allah memilih satu bangsa.
untuk menjadi bangsa yang membawakan nama Dia, bangsa Israel. Atau Allah memilih orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaannya. Bahkan bisa terjadi yang dipilih itu adalah orang-orang yang misal raja-raja kafir pun bisa. Ya tentu saja dari antara umat Allah ada orang-orang yang dipilih untuk menjadi nabi. Tapi ada juga raja-raja Quraisy misalnya dipilih untuk dipakai oleh Allah untuk menggenapkan tujuan Allah, untuk pembebasan umat Israel dan sebagainya. Tetapi ketika kita bicara predestinasi, doktrin predestinasi yang paling umum dibicarakan di dalam teologi Kristen itu adalah bicara mengenai Allah menentukan kita untuk keselamatan. Allah menentukan kita. Ya banyak hal Allah bisa tentukan tentu saja, tapi ketika bicara predestinasi, kita bicara mengenai Allah menentukan kita untuk mendapatkan keselamatan. Dan tentu akibat dari keselamatan itu adalah kita melayani. Jadi kita juga bilang kita ditentukan untuk melayani, karena kita diselamatkan untuk melayani. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita membaca bagian firman Tuhan. Dan hari ini secara khusus kita akan bicara mengenai menentukan untuk keselamatan tadi. Kita akan membaca dari kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 8. Tadi beberapa ayat sudah sempat dibacakan juga. Saya akan membacakan sekali lagi dari ayat 3 sampai ayat ke-8 dari kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara yang kekasih, kalau membaca ayat-ayat ini, ya kita langsung melihat sesuatu hal yang luar biasa yang kita sebut sebagai doktrin penentuan Allah atau doktrin pemilihan Allah. Saya ingin mengajak kita lihat kembali ayat-ayat ini, ya, yang pelan-pelan kita melihat kembali. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi yang pertama-tama firman Tuhan ini bicara dengan satu nada pujian kepada Allah, karena Allah ini telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, segala berkat rohani atau berkat yang bersifat sorgawi. Tentu Allah memberi kita makanan minum, tetapi yang di sini dibicarakan itu adalah berkat sorgawi. Berkat rohani, berkat sorgawi. Jadi saudara, ketika ingin bicara mengenai doktrin Allah menentukan kita, ini mulai dengan mengatakan itu adalah berkat. Banyak orang berpikir kalau Allah menentukan kita, kayaknya Allah kejam ya. Berarti ada yang tidak ditentukan, kayak begitu. Tetapi ketika membicarakan hal ini, firman Tuhan langsung mulai mengatakan, ketika kita bicara mengenai Allah menentukan kita atau Allah memilih kita mulai memahaminya, kita harus mulai memahaminya dengan melihat sebagai berkat rohani, pemberian Allah untuk memberkati kita. Dan itu disebut sebagai berkat rohani, berkat sorgawi yang Allah berikan kepada kita.
Nah, mulai dari ayat 4 itu kemudian dia mulai bicarakan doktrin predestinasi itu. Sebab di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kata-kata yang sangat jelas. Di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, memilih kita di dalam Yesus Kristus, supaya apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita mempunyai satu kehidupan yang bersama dengan Allah. Allah itu kudus, Allah itu tak bercacat, Allah ingin menjadikan kita miliknya yang kudus dan tak bercacat juga. Makanya dia memilih kita di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang kelima, dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Di dalam cinta kasih, Ia telah menentukan kita dari semula. Nah, menentukan kita dari semula, kata inilah dari kata predestinasi tadi. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi sudah perhatikan di sini hampir sama dengan ayat yang keempat. Kalau ayat keempat dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, di sini dikatakan Ia telah menentukan kita dari semula. Ya, kurang lebih sama pengertiannya, dari semula. Kemudian dikatakan kalau di ayat 4 kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Ayat 5 dikatakan kita dipilih di dalam kasih. Itu juga kurang lebih sama. Dipilih di dalam Yesus Kristus. Mengapa Allah memilih kita? Karena Allah mengasihi kita. Itu kata yang sangat penting di dalam doktrin predestinasi. Allah mengasihi kita. Dia yang memilih kita, Dia mengasihi kita. Dan kemudian ada tambahan kata di ayat kelima ini, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, kata ini akan berulang-ulang. Di sampai ayat yang ke-11 pun masih ada bunyi yang gini, sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan kerelaan rencananya, dan sebagainya. Kata-kata ini berkali-kali diulang. Artinya tindakan Allah yang memilih kita, yang menentukan kita di dalam Yesus Kristus, di dalam cinta kasih untuk menjadi kudus dan tak bercacat, itu adalah hasil dari kehendak Allah, kemauan Allah, kerelaan Allah. Dan dikatakan dengan itu Allah akan menjadikan kita anak-anaknya. Kurang lebih sama dengan tadi kudus dan tak bercacat. Kalau kita menjadi anak Allah yang kudus dan tak bercacat, ya tentu kita diharapkan menjadi anak yang kudus dan tak bercacat juga, begitu. Kemudian ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini soalnya bicara mengenai tujuan akhir dari pekerjaan Allah, yaitu apa? Supaya Allah yang terpuji, Allah yang dimuliakan. Kasih karunia yang begitu luar biasa, Dia dimuliakan. Ya. Ayat yang ke-7, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini bicara mengenai jalan. Kita dipilih, kita ditentukan untuk selamat. Tadi istilah itu. Kita dipilih di dalam Yesus Kristus, di dalam cinta kasih-Nya, untuk menjadi kudus, untuk menjadi tak bercela, untuk menjadi anak-anak Allah, untuk kemudian memuliakan Allah. Bahwa Allah lah yang hebat, yang perlu dijunjung tinggi dan dimuliakan. Tapi kemudian kita pikir, lantas cara keselamatannya kayak apa? Tadi kan baru dipilih dengan tujuan, sesuai kehendak-Nya, sesuai kemauannya. Tapi cara keselamatannya bagaimana? Nah, ayat ke-7 tadi bicara mengenai cara keselamatan. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan. Di dalam Yesus Kristus, oleh darah Kristus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Nah, saudara, saya tidak baca
panjang lebar lagi, tapi hanya sampai di sini. Tapi saudara sudah melihat satu ajaran yang sangat lengkap sebenarnya di situ. Yaitu bahwa Allah di dalam kehendaknya, di dalam kemauannya, di dalam rencananya, di dalam kebebasannya, Dia mengasihi kita di dalam Yesus Kristus. Karena itu Dia menentukan kita untuk mendapatkan keselamatan. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi anak-anak Allah yang hidup kudus dan tak bercacat bersama dengan Dia yang adalah Bapa kita. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya Allah dijunjung tinggi dan dimuliakan. Tujuan akhirnya itu. Tapi bagaimana cara untuk mendapatkan keselamatan itu? Disebutkan melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus dan melalui darahnya. Jadi saudara, kalau ditanya kita diselamatkan karena apa? Kita diselamatkan bukan karena kita dipilih oleh Allah. Kita diselamatkan karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk kita. Dan kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Tapi mengapa? Mengapa kita bisa diselamatkan? Nah, kita bicara mengenai kasih karunia yang menentukan kita. Kasih karunia Allah yang menentukan kita. Saudara, saya mau menjelaskannya kayak begini. Kadang-kadang orang bingung dengan ajaran doktrin predestinasi atau penentuan Allah. Dan karena itulah mereka berpikir, Allah kayaknya pilih kasih ya, ada yang dipilih, ada yang enggak, begitu. Bahkan kadang-kadang ada yang bilang Allah itu kejam. Sama sekali dalam bacaan kita tidak mengatakan Allah enggak fair, Allah kejam, tapi justru mengatakan itu adalah kasih karunia Allah, itu adalah kasih Allah, itu adalah berkat Allah. Terus sekalian, sebenarnya ketika kita bicara doktrin predestinasi, kita sedang bicara mengenai Allah. Allah itu seperti Allah apa sih? Begitu ya. Allah itu seperti Allah apa? Apakah Dia seperti manusia? Atau memang Dia Allah yang betul-betul Allah yang berdaulat, yang menentukan, yang berbuat sesuatu, yang memutuskan sesuatu berdasarkan kemauannya sendiri? Atau seperti manusia? Kalau manusia mengambil keputusan berbuat sesuatu, banyak tarikan kiri kanannya, banyak dipengaruhi oleh kiri kanannya. Atau Allah betul-betul Allah yang bebas yang menentukan. Nah saudara, ini dua kepercayaan tentang Allah ini bisa membuat orang bingung soal predestinasi. Ada orang menganggap Allah itu seperti manusia. Kalau manusia ambil keputusan, pasti banyak dipengaruhi oleh kiri kanan. Tapi kalau kamu percaya kepada Allah sebagai Allah yang bebas, yang berdaulat, bahwa Dia ambil keputusan tidak terpengaruh oleh apapun, semata-mata dari dalam dirinya, maka kita pasti akan percaya doktrin predestinasi. Saya ambil contoh, saudara. Saya tidak tahu apakah saudara dari keluarga Kristen. Tapi kalau seperti saya, awalnya bukan keluarga Kristen. Kita banyak orang Tionghoa, banyak yang bukan dari keluarga Kristen. Kita mungkin ikut teman pergi ke KKR atau ke gereja, kemudian kita dengar firman, kemudian kita bertobat. Kita bertobat. Waktu kita bertobat, mungkin kita berpikir begini, saya diselamatkan karena saya ke gereja, atau saya ikut KKR, atau ada orang yang menginjili saya jadi bertobat. Tapi ketika merenungkan lebih dalam, mungkin sambil membaca Alkitab, kita tiba-tiba kepikiran, saya ini orang yang berdosa sekali. Mana mungkin saya bisa dengan sendirinya mau datang kepada Allah. Kita pasti akan bertanya kayak begini. Ini yang munculnya doktrin predestinasi karena ada pertanyaan seperti ini. Saya ini kan orang berdosa. Bagaimana mungkin saya bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin saya bisa diselamatkan? Bagaimana saya bisa diselamatkan? Nah, ada orang mungkin dengan sedikit agak sombong menjawab, saya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya bisa diselamatkan oleh Allah karena saya kasih persembahan yang banyak. Jadi saya beli persembahan itu, keselamatan itu. Atau Allah anggap saya hebat, Dia selamatkan saya karena Dia mau pakai talenta saya, ilmu saya, semua bakat saya. Jadi saya beli keselamatan dengan segala kehebatan saya. Atau saya keturunan orang Kristen yang hebat-hebat, jadi Allah selamatkan saya karena silsilah saya, begitu. Tetapi kalau baca Alkitab, enggak. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat, kita beli dengan bakat kita, kebaikan kita.
Kita malah adalah orang yang sangat berdosa, harusnya dibuang, harusnya dihukum dalam neraka. Tapi saya selamat, saya bisa diselamatkan. Kenapa? Nah, kalau kita mau sedikit lebih tenang memikirkan, bahkan nggak usah terlalu banyak baca Alkitab pun kita tahu jawabannya. Semata-mata karena Allah yang menyelamatkan saya. Apalagi kita baca lebih banyak Alkitab, kita tahu betul itu ajaran Alkitab. Kita bisa selamat bukan karena saya beli keselamatan itu, tapi karena Allah menyelamatkan saya. Allah lah yang menyelamatkan saya. Betul kan? Saudara setuju itu bahwa Allah yang menyelamatkan kita? Oke. Kalau udah sampai di situ, ya bukan kita yang beli, bukan kita yang hebat, bukan kita yang punya bakat, kita beli keselamatan dari Allah. Betul-betul itu Allah yang menyelamatkan saya. Allah yang beri keselamatannya untuk saya. Kalau kita mau lanjut lagi dengan bertanya kepada Allah, kenapa Allah menyelamatkan saya? Kenapa Allah menyelamatkan saya? Tadi kan bagaimana saya bisa kok saya bisa selamat? Oh, bukan saya yang menyelamatkan diri saya sendiri, Allah yang selamatkan saya. Pertanyaan berdua tadi, kok Allah mau selamatin saya? Mengapa Allah mau menyelamatkan saya? Ya, sekali lagi kita nggak mungkin jawaban, oh kalau saya hebat dan sebagainya. Akhirnya setelah mikir-mikir pasti jawabannya adalah karena Allah mengasihi saya. Betul gak? Karena Allah mengasihi saya. Ada orang di sini yang sudah diselamatkan oleh Allah dan mengatakan bukan Allah mengasihi saya. Pasti enggak kan? Kita enggak bilang, oh karena saya mengasihi dia dulu maka Allah mengasihi saya. Enggak. Pasti kita yakin, 100% kita yakin karena Allah mengasihi saya. Saya diselamatkan, mengapa? Karena Allah yang menyelamatkan saya. Mengapa Allah menyelamatkan saya? Karena dia mengasihi saya. Nah saudara, kalau udah sampai ke situ, saudara boleh bertanya, mengapa Allah mengasihi saya? Mengapa Allah mengasihi saya? Kalau manusia kita bisa bertanya dan seringkali dapat jawabannya juga. Ya kalau yang lagi mau pacaran, kalau ada cowok yang bilang saya mengasihi kamu, saya cinta padamu, seluruh jiwa ragaku untukmu. Kamu tanya aja, mengapa kamu mengasihiku? Mengapa kamu mencintaiku? Tanya aja. Saya yakin jawabannya pasti tidak memuaskanmu dan kamu bisa langsung putusin dia. Iya, biasanya begitu. Coba dia akan ngomong kayak apa ya? Ya karena di Tulkong ini kelihatannya kamu paling cantik gitu. Berarti nanti kalau datang satu wanita lagi yang lebih cantik dari saya, kamu bisa sama dia dong, gitu kan kira-kira. Atau ya lumayan kamu cukup kaya. Oh jadi kekayaan saya begitu. Kamu agak pintar. Oh gitu nanti kalau otak saya ketabrak mobil dan kemudian saya jadi ini, kamu nggak cinta lagi sama saya, begitu kan? Pokoknya dia selalu ada alasan mengapa dia mencintaimu. Pasti ada begitu. Nah biasanya alasan itu jauh lebih rendah daripada nilai cinta itu. Cinta itu kan seharusnya bilang, kenapa kamu mencintaiku? Aku juga nggak tahu kenapa ya. Gitu kan kira-kira. Pokoknya aku mencintaimu. Saya juga heran gitu, kenapa gitu kan. Tapi jarang ada orang yang mengatakan kayak begitu. Kalau gitu pun berarti kamu nggak ada alasan. Udah, cintamu nggak bernilai juga gitu. Saudara, ketika kamu tanya kepada Allah, Allah, mengapa engkau mencintaiku? Sebenarnya Allah juga tidak ada jawaban. Kalau masih ada alasan untuk mengapa cinta, itu alasan itu sudah merendahkan cinta itu sendiri. Kalau Allah bilang, oh karena kamu baik, oh karena kamu hebat, oh karena kamu berbakat, oh karena kamu anak pendeta. Sekali lagi kembali ke awal, jadi kita yang beli keselamatan, bukan Allah yang kasih. Tapi kalau Allah pun mau menjawab, kalau kita bertanya Allah, mengapa engkau mencintaiku? Mengapa engkau memberi aku keselamatan? Karena keselamatan itu adalah pemberian cinta kasih-Mu. Mengapa engkau mencintaiku? Mengapa engkau mencintaiku? Satu-satunya jawaban yang Allah bisa berikan adalah karena aku mau mengasihimu. Karena aku mau. Karena aku berkehendak. Itulah sebenarnya ketika kita mengatakan Allah di dalam kemauannya, di dalam kehendaknya, dia menentukan dirinya sendiri untuk mencintai kita. Tidak satu ujung rambut pun kontribusi saya yang membuat Allah jatuh hati sama saya. Tidak ada. Semata-mata Allah yang mau.
Dan maunya Allah sekali lagi bukan karena dia timbang dulu, timbang sana, timbang sini. Itu betul-betul timbangnya adalah dalam hatinya sendiri. Bukan karena oh kamu bagus, oh karena kamu kaya, oh karena perbuatanmu baik, oh karena kamu bakat alat musik. Bukan. Tapi karena aku mau mencintaimu. Itu berarti penentuan itu ada di dalam dirinya. Allah lah yang menentukan untuk mencintai kita. Dan karena dia mencintai kita, dia menyelamatkan kita. Bahkan dengan cara yang sangat mahal, yaitu dengan memberikan anak yang tunggal, Yesus Kristus mati di kayu salib. Karena itu disebut di dalam darahnya kita mendapatkan keselamatan itu. Kalau ditanya kenapa Allah mau lakukan itu, karena aku mencintaimu, kata Allah. Kenapa kamu mencintaiku Allah? Karena aku mau mencintaimu. Saudara, kalau sampai bilang mau mencintaimu, itu betul-betul adalah keputusan kedaulatan Allah. Kalau kita tidak bisa nyumbang apapun untuk Allah, kalau kita tidak bisa beli cinta kasih Allah, dan memang nggak bisa, maka ketika Allah mengasihi kita, semata-mata karena dia dalam dirinya sendiri yang mau. Saudara, kalau demikian, itulah yang disebut dengan penentuan. Allah yang menentukan sendiri, bukan karena manusianya baik, hebat, tapi karena Allah bilang aku mau kamu, aku mau kamu, aku mau kamu. Ini juga berarti Allah itu berdaulat. Berdaulat itu artinya apa, saudara? Kalau kita seringkali menggunakan istilah Allah itu berdaulat. Berdaulat itu artinya bebas. Allah punya kebebasan bilang aku mau mencintaimu, aku mau mencintaimu, aku mau mencintaimu. Kalau kamu tanya lagi, kenapa kamu mau mencintaiku? Karena aku mau, begitu ya. Aku mau. Nggak bisa lebih dari itu. Bahkan John Calvin, saudara tahu kan, seorang reformator Protestan. Dia mengatakan kalau ada orang masih terus tanya, kenapa Allah mau? Kenapa Allah mau? Terus mencoba itu. Soalnya kita nggak bisa. Dan bahkan nggak boleh. Kayaknya udah, coba bayangkan ya kalau kamu punya anak yang terus bertanya, kenapa mama sayang sama saya, kenapa papa sayang sama saya, gitu ya. Seolah-olah dibalik dari papa mama sayang itu ada motif-motif jeleknya, gitu kan. Kenapa sih sayang saya, kenapa sih gini, kenapa sih gini. Ya kita kan bilang, kalau manusia masih mungkin bilang gini, karena kamu anak saya sayang, gitu. Itu sudah sangat bagus lah. Ya kalau kamu anak tetangga, ngapain saya mati di menolong kamu kan, begitu kan. Tapi kamu anak saya, begitu. Ya, tetapi kenapa sampai rela mengorbankan diri untuk anak? Itu kan satu hal yang juga susah untuk dijawab. Tapi kalau kita lihat cinta kasih Allah, bahkan lebih dari itu. Sebelum kita jadi anak Allah, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita memusuhi Allah, pada waktu kita masih melawan Allah, dikatakan Allah sudah mau mencintai saya. Itu kebebasannya dia. Kita nggak bisa atur bilang Allah jangan cintai A, jangan cintai B, jangan cintai sana, jangan cintai sini. Enggak, itu Allah yang menentukan. Jadi saudara kalau bilang Allah yang menentukan, disitulah titik awal dari yang tadi kita bicara mengenai doktrin predestinasi. Allah yang menentukan kita untuk diselamatkan. Sebenarnya itu tadi saya kembali pada Allah yang bagaimana yang kita percayai. Kalau kita tahu bahwa keselamatan kita itu semata-mata karena pemberian Allah. Bukan setitik pun hasil kontribusi saya. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya ada sesuatu, Allah jadi terpesona. Allah jadi kayak mau nggak mau nolong saya. Enggak, sama sekali bukan itu. Karena Allah yang mau. Nah ketika saya bilang Allah yang mau, itu berarti sebenarnya adalah Allah yang menentukan untuk saya. Terus kalian kadang-kadang ada orang berpikir juga, Allah menentukan, kalau kayak tadi bahasa kita ya, sebab di dalam Dia, ayat keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Soalnya itu pengertiannya apa? Sebelum dunia dijadikan. Saudara, artinya Allah dari awal sudah menentukan. Dari awal. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau pergi ke sesuatu, harus ada tujuannya dulu yang kita tetapkan sebelumnya.
Bukan ditetapkannya setelah mau sampai di tujuan atau ketika sudah di tujuan. Begitu kan? Kita punya tujuan. Nah, konsistensi dengan tujuan ini itu yang Allah lakukan. Allah punya rencana, Allah punya kemauan, Dia mencintai kita. Dan Dia konsisten untuk menyelesaikannya sampai mencapai tujuan itu. Kehendak Allah, kemauan Allah itu selalu bertujuan. Tujuannya selalu baik karena dikatakan kita dipilih di dalam kasih. Itu untuk kebaikan kita. Itu adalah anugerah berkat untuk kita. Dan Allah itu Allah yang baik. Tidak pernah dalam diri Allah ada sesuatu yang jahat atau motif yang jahat sehingga kita curiga, Allah jangan-jangan jahat. Jadi kalau kita bicara mengenai doktrin pemilihan, jangan berpikir, saya terpilih, orang lain tidak terpilih. Jangan berpikir kayak begitu. Kenapa? Karena doktrin pemilihan itu justru menunjukkan kebebasan Allah. Allah berhak mencintai siapa yang Dia mau cintai. Allah berhak menentukan dalam dirinya, bukan karena kita, bukan karena siapapun, untuk mencintai dan menyelamatkan orang yang Dia ingin cintai. Dan kita tahu, Alkitab mengatakan Allah mencintai dunia ini. Bahkan kita harus mulai memikirkan bahwa setiap orang dicintai oleh Allah. Setiap orang bisa diselamatkan oleh Allah. Tetapi tentu kita nggak bisa membatasi Allah kan? Karena Allah itu bebas. Allah lah yang menentukan. Tugas kita hanya mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Berdoa untuk orang lain. Kita bahkan nggak tahu bagaimana cara Allah ketika Dia mengatakan, saya mau menyelamatkan kamu. Caranya kayak gimana kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah kita berdoa, kita mengabarkan Injil. Supaya orang lain bisa mendengar Yesus dan menerima Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang itu menerima, dia percaya, dia akan kembali bertanya seperti tadi kita itu. Kok saya diselamatkan? Karena Allah mencintai saya. Kok Allah mencintai saya? Karena memang Allah mau, Allah yang menentukan. Akhirnya dia juga menyadari, saya ditentukan oleh Allah untuk diselamatkan. Setelah diselamatkanlah kita baru tahu bahwa kita ditentukan untuk diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita baru tahu kita mengalami predestinasi itu. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain, kamu enggak ditentukan, enggak dipilih oleh Allah. Enggak boleh ya. Karena itu hanya Allah yang berhak mengatakan saya mau mencintaimu, saya mau mencintaimu. Dan saya yakin Allah punya hati yang sangat luas untuk mencintai seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Kadang-kadang kita berharap Allah tidak mencintai orang yang jahat-jahat. Ya udah kejahatan banget lah begitu. Tapi kalau itu standar kita, ya mungkin kita termasuk yang cukup jahat yang Allah pun nggak layak untuk mencintai kita, begitu kan? Atau anggota keluarga kita yang lain yang juga kemudian mendapatkan keselamatan begitu. Tapi kita memang nggak tahu. Kita hanya tahu kita dipilih setelah kita mengalami keselamatan itu. Setelah kita bertanya tadi, persis yang tadi diajarkan firman Tuhan itu. Karena orang mengalami Yesus Kristus, ditebus di dalam Yesus Kristus, dia sadar itu adalah berkat dan itu datang dari Allah. Jadi ketika Alkitab mengatakan ditentukan dari sebelum dunia dijadikan, sebenarnya jangan pertama-tama lihat hanya soal waktu. Dulu Allah sudah menentukan saya. Saudara, karena istilah dulu itu bahasa manusia. Bagi Allah, dulu, sekarang, dan yang akan datang, itu buat Allah kan gak kayak manusia. Kalau dulu belum tahu apa-apa tentang yang sekarang. Kalau kita udah sekarang, kita belum tahu apa-apa tentang masa depan. Ya kita mungkin tahu yang dulu, karena sudah lewat. Itu pun banyak yang kita sudah lupa. Tapi kita tahu hanya satu momen ini. Momen ini, yang depan kita gak tahu. Allah kan tidak kayak begitu. Waktunya Allah tidak seperti waktu kita. Dulu, sekarang, dan akan datang. Itu waktunya kita. Waktunya Allah kan gak kayak begitu. Allah makanya disebut kekal, mengatasi segala waktu. Jadi saudara, Alkitab bisa juga menggunakan istilah lain untuk mengatakan bahwa kita ditentukan oleh Allah. Saya ingin mengajak kita, misalnya di dalam kita baca Galatia pasal 1 ayat yang Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Galatia pasal 1 ayat yang ke-15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku
dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, dan seterusnya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan ya melalui mulut Paulus, tetapi waktu Ia yang memilih aku sejak kandungan ibuku. Sejak kandungan ibu, berarti sudah ada dunia ini dan ada ibunya, gitu kan? Dan dia di dalam perut ibunya sejak kandungan. Dia sudah dipilih, dia sudah ditentukan untuk Allah, untuk melayani Allah. Dia sudah dipilih. Kalau yang tadi Efesus dikatakan sebelum dunia dijadikan, before the foundation of the world. Saudara, apa pengertiannya? Apakah ada dua macam? Ada yang sebelum dunia dijadikan, ada yang ketika masih di perut ibu. Sebenarnya itu adalah bahasa kita, bahasa manusia. Untuk menggambarkan apa? Bahwa seseorang bahkan sebelum dia bisa apa-apa di perut ibu, kan belum bisa apa-apa. Bahkan lahir saja belum. Itu gambaran. Dia sebelum bisa apa-apa di perut seorang janin, di perut ibu bisa apa sih? Begitu kan? Bisa khotbah, bisa main musik, enggak kan? Begitu. Ya paling-paling bisa narik-narik ucus mama aja begitu di perut kayak gitu. Minta cepat-cepat keluar dari situ. Jadi sebelum bisa apa-apa, bahkan sebelum kamu ada, itu kalau di dalam perut ibu kan sudah ada. Bahkan sebelum kamu ada, sebelum dunia dijadikan. Artinya sebelum kamu bisa berkontribusi apa-apa, sebelum kamu bisa punya kehebatan apa-apa, kamu itu sudah dikasihi oleh Allah. Kamu sudah dicintai oleh Allah. Dan Allah sudah menentukan memilih kamu untuk diselamatkan. Di dalam bahasa lain, di dalam Alkitab dan catatan lain, itu ada istilah gini. Bahkan ketika engkau masih menjadi musuh Allah. Bahkan ketika engkau masih berseteru dengan Allah. Bahkan ketika engkau masih berdosa. Sebenarnya ini mengatakan, bukan saja kamu gak punya kontribusi apa-apa. Itu seperti janin yang dalam perut. Atau bahkan sebelum kamu berbentuk apapun, Allah sudah mencintai kamu. Atau bahkan ketika kamu sudah ada tapi begitu jahat yang sudah layak dibuang oleh Allah, Allah sudah menyatakan cintanya kepada kamu. Mengapa Allah lakukan itu? Karena dia mau. Semata-mata mau. Dan ketika dibilang dia mau, itu adalah ekspresi dari kemauan yang penuh dengan kasih karunia. Penuh dengan kasih karunia. Itulah maka mengapa tadi dikatakan supaya terpujilah kasih karunia Allah. Supaya Allah yang dipuji dan dinyatakan kehebatannya. Karena dia mencintai kita sebelum kita ada. Sebelum kita bisa berkontribusi apa-apa. Atau bahkan pada saat-saat kita sedang melawan-lawan Allah. Kita sedang memberontak. Allah sudah mencintai kita. Allah sudah mengasihi kita. Itu semata-mata karena kemauannya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, itulah sebenarnya kabar baik. Pemilihan Allah, penentuan Allah, itulah Injil, kabar baik. Bahwa Allah mencintai kita. Dan untuk menyelamatkan kita, dia rela memberikan anaknya. Sehingga kita bisa diselamatkan oleh penebusan Yesus Kristus. Di dalam darahnya dikatakan. Supaya kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Supaya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu dipuji dan dihormati orang. Itu yang harus kita nyatakan. Maka mengapa agama Kristen itu adalah agama kasih karunia. Bukan kita, tapi Allah yang datang mencari kita, yang menyelamatkan kita. Bukan karena kemauan kita, bukan kehebatan kita, tapi Allah yang mau dan Allah yang hebat yang mencari dan yang menyelamatkan kita. Tujuannya apa, saudara? Untuk kita diselamatkan. Dikatakan tadi, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang tak bercacat dan tak bercelah, yang kudus dan tak bercacat. Supaya kita menjadi anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak Allah? Supaya kita kembali untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Allah itu Bapa kita, kita anaknya. Ikuti Allah yang tak bercelah, yang kudus. Kita menjadi kudus yang tak bercelah. Hidup dalam persekutuan semakin intim, semakin mirip dengan Yesus Kristus. Dan itu yang ditekankan dalam firman Tuhan juga. Tapi di dalam ayat yang lain saya akan bacakan sebagai bagian penutup saya. Kitab Roma. Kitab Roma pasal 8. Ayat yang ke-28.
Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita yang dipilih, kita ditentukan dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, dengan gambaran Yesus Kristus. Supaya dia menjadi sulung dan kita adalah satu keluarga menjadi anak-anak Allah yang mirip dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini yang menjadi tujuan Allah dalam menentukan kita, dalam memilih kita dan menyelamatkan kita. Supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Seperti Yesus Kristus yang menjadi anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah yang hidup bersama Allah, yang hidup memuliakan Allah. Karena itulah Allah mau memproses kita. Ayat 30 dikatakan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu dimuliakannya. Inilah proses kerja Allah untuk kita sekalian, saudara-saudara yang kekasih. Predestinasi artinya Allah menentukan. Apa pengertiannya? Yaitu bahwa Allah di dalam dirinya, karena kemauannya, karena kehendaknya, di dalam cinta kasihnya, dia mau mengasihi kita, dia mau menyelamatkan kita. Bahkan dengan satu cara yang sangat mahal, dengan memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Tujuannya apa? Supaya kita boleh kembali menjadi anak-anak Allah. Supaya kita boleh dibawa kembali ke dalam dekapan hidup bersama Allah. Supaya kita boleh dimuliakan oleh Allah. Tapi ujung dari semua itu supaya Allah lah yang dimuliakan. Kasih karunia-Nya boleh ditinggikan dan dimuliakan. Itulah kehidupan Kristen kita. Sadari hidup kita karena kasih karunia. Dan tujuannya untuk memuji, membesarkan kasih karunia Allah itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, di tengah-tengah dunia yang banyak sekali bersifat transaksi. Kami mengeluarkan uang, membeli, dan kami mendapatkan barangnya. Kehidupan seperti ini menjadi begitu lazim lagi sampai kami bahkan tidak bisa mengerti ada cinta kasih yang tidak bisa dibeli, tapi memang juga cinta kasih yang tidak boleh dibeli. Kalau sekali bisa dibeli, sudah bukan lagi cinta kasih yang murni. Dan cinta kasih itu hanya ada pada Allah. Dan ketika Allah memutuskan memberi kami cinta kasih itu, itulah penentuan Allah. Itulah berdasarkan kemauan Allah, kehendak Allah, kedaulatan Allah, kebebasan Allah. Dan itulah titik awal dari doktrin predestinasi itu. Tapi engkau begitu luar biasa, di dalam kemauanmu, dalam kehendak bebasmu, engkau menentukan. Dan penentuanmu itu ada tujuan. Walaupun dengan cara yang sangat mahal memberikan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kami. Tapi engkau merealisasikan kehendakmu ini untuk mencapai tujuannya. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Supaya kami boleh terus diproses menjadi mirip Yesus Kristus. Supaya kami hidup kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Dan boleh hidup dalam persekutuan dengan Engkau sebagai Bapa kami. Dan karena itu tolonglah kami meresponi cinta kasih-Mu ini Tuhan dengan ucapan syukur. Kami boleh memuliakan Engkau, meninggikan kasih karunia-Mu. Dan juga hati kami terbuka seperti Engkau untuk belajar mengasihi orang lain. Kadang-kadang mungkin sakit, tapi tolong kami untuk belajar mengasihi orang lain. Bahkan belajar mengampuni orang lain seperti Engkau lakukan untuk kami. Bapa di surga, tolonglah kami. Kami mungkin masih sering berpikir hidup Kristen kami adalah juga transaksi bisnis. Kami hanya mau menolong orang lain yang layak ditolong. Kami menolong orang lain yang bisa mendatangkan keuntungan untuk kami. Tapi tolong kami belajar dari cinta kasih Yesus Kristus. Cinta kasih-Mu yang luar biasa. Yang sungguh-sungguh tak bersyarat itu. Engkau mau mencintai kami dan itulah landasan dan alasannya saja. Bahwa Engkau rela bahkan sampai mati di kayu salib untuk kami. Tolonglah Tuhan, tolonglah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa dan teruslah berkati jemaat-Mu di GKR Teluk Gong.
Tuhan memberkati dalam kehidupan sehari-hari mereka, menyadari betul betapa anugerah Allah berlimpah untuk mereka. Betapa Allah begitu baik terhadap mereka satu demi satu. Mungkin kami tidak bisa langsung merasakan dalam hal-hal yang materi. Mungkin ada kekurangan di sana sini. Mungkin ada rasa sakit atau penyakit di sana sini. Tetapi Tuhan tolong kami untuk melihat, jikalau Engkau sudah rela memberikan Yesus Kristus untuk kami, di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa, Engkau rela memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami. Betapakah lagi Engkau akan menolong kami untuk hal-hal yang lainnya Tuhan. Kami percaya itu dan kami ingin bersandar kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan diri kami, waktu kami, hidup kami mau melayani Engkau. Mau mengucap syukur, mau berterima kasih untuk kasih karunia-Mu, dan menyerahkan segenap hidup kami, segenap diri kami untuk dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.